COVID-19 merupakan ancaman terbesar saat ini. Sudah banyak korban akibat pandemi ini. Ratusan bahkan ribuan nyawa hilang. Banyak yang sedang berjuang bertahan hidup bagi mereka yang terpapar virus ini. Akibat dari pandemi ini juga perekonomian dunia berantakan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang terdampak akibat pandemi mengalami stres, depresi, dan juga frustasi. Lalu, apa dampak bagi tubuh jika mental kita mengalami gangguan seperti itu? Sekedar mengingatkan, aku jelaskan sedikit tentang virus COVID-19 ini ya. Namun sebelum aku lanjuti, di-subscribe dulu ya channel ini. Dikutip dari laman COVID-19, kemkes.go.id, coronavirus yang terpapar pada manusia akan mengalami infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang terparah yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan Desember 2019 dengan nama SARS-CoV-2, menyebabkan penyakit COVID-19. Penularannya melalui droplet, yaitu percikan air yang keluar dari mulut, juga hidung dari penderita yang terinfeksi COVID-19. Lalu, apa hubungannya kesehatan mental dengan infeksi COVID-19? Jadi, penularan COVID ini sangat rentan terhadap orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Nah, gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi dapat menekan kekebalan tubuh seseorang. Saat imunitas tubuh menurun, disinilah saat yang tepat untuk si virus menyerang tubuh manusia. Lalu, bagaimana hal ini menyebabkan imunitas dapat menurun? Sebuah penelitian menjelaskan, stres jangka panjang dapat meningkatkan pengeluaran hormon stres, yaitu glukokortikoid. Hormon tersebut dapat mempengaruhi produksi sel imun, yaitu limfosit, dan menghambat produksi sitokin dan interleukin untuk merangsang aktivasi sel darah putih, di mana fungsi sel darah putih ini adalah untuk menghalangi masuknya virus ke dalam tubuh. Mungkin agak sedikit membingungkan penjelasan ini, jadi akan aku ibaratkan aja lah ya. Jadi gini, darah putih itu ibarat tentara di tubuh kita. Nah, tugasnya tentara itu apa sih? Tugasnya kan untuk menghalangi, menangkap, bahkan membunuh jika ada penjahat yang masuk ke suatu daerah. Begitu juga dengan sel darah putih. Sel ini akan menghalangi, menangkap, bahkan membunuh jika ada virus yang masuk ke tubuh. Karena masalah kesehatan mental, sel darah putih ini menjadi kurang peka. Akibatnya, virus tersebut langsung masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi organ-organ di dalamnya. Untuk hal ini, terutama paru, sehingga pasien yang terinfeksi mengalami gejala pernafasan seperti yang dijelaskan di awal tadi. Dari tadi tuh aku ngebahas terus masalah kesehatan mental. Tapi sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Nah, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati hidup dan menghargai orang lain di sekitar. Apa yang terjadi pada diri kita jika mengalami masalah kesehatan mental? 1. Takut dan khawatir tentang kesehatan diri sendiri dan orang yang kita cintai. 2. Perubahan pola makan dan pola tidur. 3. Sulit tidur dan hilang konsentrasi. 4. Memburuknya kesehatan fisik dan juga mental. 5. Meningkatnya penggunaan rokok, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Bagaimana mengatasi kesehatan mental? 1. Peduli terhadap orang di sekitar kita, terutama yang terpapar COVID, diimbangi dengan kepedulian terhadap diri sendiri. 2. Mengetahui apa yang harus dilakukan jika sakit, misal tetap ke dokter. 3. Ketahui di mana dan bagaimana mendapatkan perawatan. 4. Jaga kesehatan emosional. 5. Beristirahat dari mencari informasi tentang pandemi COVID-19 karena hal tersebut kemungkinan memicu emosional. 6. Jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, cukup istirahat, olahraga teratur, lakukan meditasi, hindari alkohol dan narkoba.
7. Lakukan aktivitas yang disukai. Misalnya olahraga, berenang, menggambar, menulis. 8. Jika merasa khawatir, stres, coba bicara dengan orang terdekat, bisa dengan pasangan, orang tua, saudara, maupun teman. 9. Memperdalam ilmu agama. 10. Jika hal-hal tersebut tidak membantu, bisa mendapatkan pertolongan dari ahlinya, yaitu psikolog maupun psikiatri. Nah, sudah tahu kan pentingnya menjaga kesehatan mental selama pandemi? Yuk sama-sama menjaga diri sendiri dan lingkungan sekitar dari dampak COVID-19 dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti dulu lagi ya. Amin. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, dukung dan semangati aku terus untuk memberikan informasi-informasi edukasi lainnya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel ini ya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar informasi apa yang ingin kalian tahu. See you in next video. Assalamualaikum.